mata pelajaran sosiologi kelas 12 tentang perubahan sosial dalam masyarakat, pokok bahasan faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Apa dan sebagainya, mari kita ikuti lebih lanjut. Namun sebelum itu, apa tujuan pembahasan kita? Diharapkan adik-adik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, itu yang akan kita capai dalam pembahasan ini. Mari kita bahas secara bersama-sama. Ada beberapa faktor pendorong dalam perubahan sosial masyarakat. Yang pertama, terjadinya kontak dengan kebudayaan yang lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai karya orang lain. Yang keempat, toleransi dalam perbuatan-perbuatan menyimpang. 5. Sistem masyarakat yang terbuka. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. 8. Orientasi ke masa depan. Dan yang ke-9, nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk perbaikan hidup. Nah, ini 9 faktor pendorong yang kita akan bahas. Yang pertama, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain. Awal proses perubahan sosial adalah adanya kontak dengan seseorang dengan orang lain atau kelompok orang dengan kelompok lain. Nah, melalui kontak sosial ini terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya yang lain, baik itu yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling mempengaruhi yang akhirnya membawa perubahan. Dengan demikian, berhubungan dengan budaya yang lain dapat mendorong munculnya perubahan sosial. Nah, hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain dapat dilakukan atau dapat terjadi dalam bentuk difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah. Nah, pendidikan formal mengajarkan bermacam-macam kemampuan seperti menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, hidup mandiri, dan sebagainya. Dengan mengikuti pendidikan di sekolah, maka seseorang akan mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal-hal yang baru. Nah, ini yang mendorong munculnya perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain mendorong seseorang akan memunculkan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Wujud sikap hasil menghargai karya orang lain dapat berupa atau berbentuk pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki karya tersebut. Dengan adanya keinginan untuk maju dalam diri seseorang, maka memicu munculnya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial ini terjadi karena ada rasa tidak puas terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Oleh karenanya, keinginan untuk mengadakan suatu kemajuan mendorong seseorang akan melakukan perubahan-perubahan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi dengan menghargai sikap karya orang lain itu akan mendorong orang lain untuk selalu berkarya dan melakukan perubahan-perubahan. Yang keempat, toleransi pada perbuatan menyimpang. Perbuatan menyimpang sejauh tidak melanggar hukum positif, perilaku penyimpangan sosial dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial melalui adanya rasa toleransi antar sesama dalam masyarakat. Nah, dengan adanya toleransi dapat memberikan kondisi sehingga menciptakan hal-hal yang baru yang lebih produktif dan kreatif. Yang kelima,
Sistem terbuka dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya sistem yang terbuka atau open stratification dalam masyarakat memungkinkan terjadinya gerak sosial masyarakat secara terbuka atau vertikal. Situasi kondisi ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menempati strata yang lebih tinggi. Melalui kerja keras dan melakukan perubahan-perubahan, seseorang individu akan mencapai kemajuan diri guna meningkatkan stratanya atau kedudukannya. Jadi semakin terbuka satu sistem, lapisan masyarakat akan semakin besar peluangnya untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Maka masyarakat yang terbuka memungkinkan anggota masyarakatnya dapat melakukan gerak sosial secara lebih luas. Nah, sistem yang demikian pada akhirnya akan membuka kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Kondisi penduduk masyarakat yang terdiri dari banyak latar belakang seperti budaya, ideologi, ras, suku, dan sebagainya dapat menimbulkan konflik horizontal. Akan tetapi, keadaan yang demikian juga dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik dalam mencapai keselarasan dan penemuan-penemuan baru melalui kebiasaan-kebiasaan bertoleransi terhadap segala perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi dengan sudah terbiasa berbeda, maka akan memunculkan sikap toleransi yang lebih tinggi. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Kekecewaan dan rasa tidak puas dari suatu golongan masyarakat tertentu dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ketidakpuasan ini dapat terjadi dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang pembangunan karena tidak meratanya kondisi pembangunan atau ketimpangan sosial ekonomi. Nah, semua itu dapat menjadi penggerak perubahan sosial yang menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari pertentangan, perlawanan, bahkan sampai revolusi untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia sebagai suatu contoh adalah perubahan-perubahan timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap cara-cara kerja pemerintah. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Untuk mencapai perbaikan ekonomi, setiap manusia selalu senantiasa memegang prinsip orientasi ke masa depan. Nah, dengan prinsip ini, sikap optimisme akan muncul dalam diri seseorang untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Adanya prinsip tersebut dapat membuat proses perubahan sosial dalam masyarakat semakin terdorong dan menciptakan perubahan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terakhir, 9, nilai bahwa manusia harus berusaha untuk perbaikan hidup. Nah, persaingan membuat setiap manusia memiliki keharusan untuk terus berusaha keras memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya sumber daya yang terbatas tidak berbanding lurus dengan segala kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, inilah yang menyebabkan manusia terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, usaha-usaha untuk mencapai perbaikan hidup tersebut dapat menjadi faktor pendorong adanya perubahan sosial di dalam satu masyarakat. Demikianlah adik-adik pembahasan tentang faktor-faktor pendorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.